bakso goreng babi. Ya, siap. Memakai tudung sambil menjual babi. Kaki ya, kaki hati-hati. Kaki hati-hati. Bakso goreng babi. Ya, siap. Memakai tudung sambil menjual babi. Tak, masalahnya brand saya hilang sekejap, Kak. Sebab kakak tak tahu nak pilih nak halal ke nak haram. Jadi halam. Edisi babi terbaru, babi halam. Bukan saya yang confused, Kak. Setan pun confused. Malaikat lagi confused. Sedih. Bahkan kakaknya yang daripada Malaysia sangat bingung. Kok bisa-bisanya orang bertudung jualan bakso babi goreng. Saya pun juga, tak habis pikir. Babi goreng. Babi ini kan kalau di agama Islam kan dilarang untuk dimakan. Tapi kenapa yang jual bertudung? Dan ini ujung-ujungnya Islam yang ada di Indonesia seolah-olah itu mengabaikan hal-hal yang kiranya tidak boleh dilakukan. Jadi hal-hal yang harusnya menjadi pantangan justru dilakukan. Apa enggak bisa cari kerja lain toh Mbak selain jualan bakso babi goreng tapi berkerudung? Kalaupun mungkin terdesak, ya kita juga tidak tahu sahabatku semua. Saya pun mau berkomentar juga serba bingung. Kalaupun mau cari kerjaan lain sebenarnya pasti ada kok selain jualan bakso babi goreng. Tapi kok berkerudung? Ini bukan tentang menghakimi ya sahabat-sahabatku semua. Tetapi harusnya kan nggak seperti itu. Kemudian budaya berebut makanan di acara majelis-majelis yang ada di Indonesia. Ini sangat miris ya, dan ini pun jadi perhatian netizen dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sampai-sampai ramai yang berkomentar, macam kekurangan makanan, tak beradab, kenapa nggak dibagikan? Nah, di Indonesia biasanya berebut makanan di sebuah acara majelis, mereka itu selalu mengagung-agungkan, mengambil dari keberkahannya. Ini yang selalu disalahartikan. Dan budaya berebut makanan tersebut tidak seluruhnya dilakukan di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Jadi mungkin untuk netizen-netizen sahabat-sahabat daripada Malaysia, jangan salah paham ya. Budaya hal-hal seperti ini di Indonesia itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Dan hanya terjadi di beberapa daerah. Tidak semuanya di daerah seperti itu. Kalau di daerah saya pun juga tidak ada orang-orang yang berebut makanan. Kalaupun kita kenduri, itu makanan dibagikan, bukan diperebutkan sampai-sampai ada piring pecah, sampai-sampai rebutan telur di sebuah acara maulid Nabi. Ini kan sangat disayangkan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang menonton video ini dikecam tidak apa-apa. Yang penting saya hanya ingin menyampaikan edukasi dan kebenaran. Kalau kalian mencari keberkahan, keberkahan itu bukan datang dari sebuah telur yang kalian perebutkan, makanan yang kalian perebutkan, bukan. Keberkahan itu datang dari diri kalian sendiri. Apabila kalian melakukan sesuatu, tapi bermanfaat untuk semua orang, itu namanya keberkahan. Jadi jangan disalahartikan. Karena apa? Sedikit-sedikit masyarakat yang ada di Indonesia itu sangat percaya dengan kata-kata keberkahan. Wah, ini akan mendapat keberkahan karena sudah didoakan dari sekian orang. Itu jangan disalahartikan sahabatku semua. Ya mungkin pernyataan-pernyataan ini
yang saya sampaikan, ada yang setuju, ada yang tidak. Namun di sisi lain, kita sebagai negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kenapa sih adab-adab kita kok kayak gitu? Meskipun hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat Indonesia, tapi ujung-ujungnya nama Indonesia itu kayaknya jelek. Jadi jelek ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia. Apalagi di era media sosial sekarang itu mudah, cepat menyebar. Dan inilah hal-hal yang harus dihindari atau tidak perlu dilakukan. Meskipun itu katanya budaya lah apa, budaya yang sekiranya tidak selaras dengan adab-adab, dengan adab akhlak, enggak perlu diteruskan. Kalau dari segi pandangan saya, harusnya sebuah makanan itu dibagi-bagikan. Dan ini juga sangat miris lagi ya, apabila ada sebuah acara keagamaan, kemudian ada sebuah makanan yang tertumpuk-tumpuk, harusnya itu dibagikan. Bukan disuruh untuk orang berebut. Ya mudah-mudahan tahun-tahun depan dengan adanya video-video yang saya reaction segera berbenah ya. Untuk sahabat-sahabatku, jangan lupa di-share sebanyak-banyak mungkin supaya kita juga harus bisa mengingatkan lewat media sosial. Siapa cepat dia dapat. Momen santri rebutan makanan di atas piring sampai viral. Video yang diduga kuat merupakan santri di sebuah pondok pesantren berebut makanan dan mengesampingkan adab dan ilmu. Puluhan santri laki-laki tersebut tampak berkumpul di beberapa titik seperti di depan pintu masuk ruangan yang penuh dengan makanan di atas piring. Sesaat setelah aba-aba atau perintah dari yang berwenang untuk mengambil makanan, puluhan santri saling berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam mengambil makanan. Bahkan selain bersenggolan, para santri juga tidak enggan untuk melangkahi wadah piring berisi makanan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Patutnya tidak seperti ini. Sangat-sangat miris. Astagfirullahaladzim. Segelintir orang melakukan, tapi seluruh Indonesia kena getahnya. Padahal itu api loh. Itu kalau sampai ada yang jatuh membahayakan loh. Tapi kenapa sih budaya seperti ini di Indonesia masih dipelihara? Harusnya hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan lagi. Keberkahan itu datang pada diri kita sendiri, bukan datang dari budaya yang harusnya tidak perlu diteruskan. Dan ini viral sampai di media Malaysia. Kok sampai segitunya? Semoga pemerintah juga harus melihat hal-hal seperti ini. Acara budaya seperti ini jelas-jelas tidak patut diteruskan. Apa salahnya kalau makanan tersebut dibagikan? Makanan dilempar-lempar, sampai ada yang bawa karung goni. Coba, jangan di atas meja, turun di atas meja. Yang di atas meja turun. Di atas meja tidak diperbolehkan. Miris, 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 miris. Subhana roti karoti nanti kami dipun acara makanan jadi
Apa-apaan ini? Padahal kalau dimakan bersama-sama itu lebih enak loh, lebih rukun loh. Nggak perlu diperebutkan, ya kan? Astagfirullahaladzim. Semoga hal-hal seperti ini harus, alangkah baiknya dihilangi, sahabatku semua. Jangan sedikit-sedikit membawa, oh ini budaya. Detik-detik menegangkan perebutan telur maulid. Tolonglah untuk para guru-guru, didiklah adab akhlak yang benar. Jangan membiasakan hal-hal seperti ini. Ini sangat miris loh. Harusnya budaya seperti ini tak perlu diteruskan. Wush, Masya Allah. Padahal itu berbahaya loh kalau kena orang. Apa kata tetangga kalau melihat hal seperti ini? Kalau dikatain dan ini viral di pada ngamuk. Negara tetangga juga di Malaysia, sahabatku semua. Sangat miris. Yang aneh-aneh yang aku lihat ya, naik haji masuk ke goa, rame-rame ngejubel-jubel masuk ke goa, katanya bisa tembus sampai ke Mekah, Masjidil Haram. Betul. Ya, boleh terus ya tawaf ya. Ya Allah, ujung-ujungnya pada keluar nggak bisa, banyak yang sesak napas. Untung nggak pindah alam, terus salaman sama malaikat. Tahun 2025 masih ada yang kayak gitu. Malu diliatin tetangga sebelah, ya. Malu diliatin sama negara sebelah, ya. Kok masih ada sih yang kayak gitu? Ketipu beramai-ramai, ditipu ya, di scam, ya. Ada orang menemukan gua. Betul, Mbak. Terus dibuat cerita kalau gua ini bisa nembus sampai ke Mekah, ya. Pada ngantri, ya, mau masuk. Pada ngantri. Padahal itu dibohongin sama oknum, ya. Aduh, ditipunya tuh bukan 1-2 orang, rame-rame, ya. Tahun 2025 nih, udah akhir zaman, udah penghujungnya ini, masih percaya yang kayak gituan juga, ya. Pernah kan Miss N speak up tentang orang-orang yang ilegal di Arab Saudi? Itu pun Miss N dapat kecamannya daripada orang-orang yang kerja di Arab Saudi secara ilegal. Sekarang tahun ini kelihatan tuh dampaknya ya. Di situ komennya ada yang sampai 7 kali naik haji. Masya Allah ya. Nggak taunya negara kita di blacklist 1 tahun. Akibat banyaknya orang yang masuk lewat jalur ilegal ke Mekah. Jadi kuota negara kita itu ditutup ya untuk tahun ini. Jadi sebenarnya yang ilegal di sana tuh masuk sesuka hati itu sudah memotong antrian. Betul. Ya. Banyak jamaah haji yang udah nunggu bertahun-tahun ya ngumpulin duit ya. Ditunda setahun. Itu pada nggak pada mikir itu yang di sana itu ya. Masih pada masuk juga ke Mekah itu. Betul. Enak kesana kesini ya. Nggak ada dokumen. Boleh naik haji katanya berkali-kali. Dia nggak mikir itu dampaknya untuk negara sendiri, untuk orang-orang yang udah ngantri mau pergi haji. Aduh, memang ada-ada aja kelakuannya ya. Hey. Betul sekali, Bang. Bisa tadi
skripnya selawatan. Anda glowing. Ini kayak acara apa gitu. Mau dibacain nih komentarnya nih, komentarnya. Ya itu Party berkedok selawatan, komentarnya teh. apa ya? Jadi saya mah berpikir gitu, Pak, ini mah pikiran subjektif saya gitu. Jadi masalah-masalah spiritual itu biasanya gak bisa dihiruk pikuki oleh hal-hal yang material gitu. Semakin banyak hal material yang nampak, semakin kecil peluang kita untuk mendapatkan nilai-nilai spiritual gitu. Jadi orang-orang zaman dulu misalkan kenapa dapat nilai spiritual yang lebih, karena yang mereka lihat itu adalah hal-hal yang non material gitu. Jadi lihat ke langit ada bintang, lihat kanan kiri pohon. Nah kalau sekarang mah lihatnya gedung gitu, mobil gitu, polusi gitu, dan polisi yang lagi malak, yang lagi nilang yang lagi nilang gitu misalkan. Ya maaf, apalagi kalau misalkan dengan musik yang genjreng seperti itu gitu. Makanya untuk urusan-urusan yang spiritual di zaman Nabi dan disarankan sama Nabi itu ya gak ada apa-apanya gitu, polos, gak ada, apalagi musiknya yang tadi banyak gitu. Pelan-pelan Pak Guru. Ya, cuman ini udah jadi produk kebudayaan, produk tradisi ya. Saya juga nggak bisa menghakimi itu. Kan setiap orang punya konstruksi spiritual yang berbeda-beda. Cuman bagi saya sih itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dasar gitu. Karena biasanya Islam itu mengekspresikan hal-hal yang spiritual itu dalam keheningan gitu. Jadi Nabi melakukan Isra Mi'raj itu sendirian. Ketika mau dapat wahyu itu sendirian juga. Dan kemudian ketika sedang resah, galau, gundah gulana ya sendirian juga gitu. Itu spiritualisme itu memang karakteristiknya biasanya seperti itu. Tren solawatan zaman now, tren cara solawat terkini di dakwah tular di Indonesia. Ini masuk media Malaysia. Walaupun ini hanya segelintir masyarakat Indonesia ya, tetapi tidak seluruh Indonesia seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Tapi saya pun juga tidak setuju ya. Apa ini? Solawatan kenapa harus gini-gini, kenapa? Pulang. Kok joget-joget, nah? Kok joget-joget? Kalau mau dangdutan di sebelah, jangan di sini, pulang. Orang ngaji kok cabut. Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget, solawat sambil dangdutan. Aduh. Bebas, mau nari-nari, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian solawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja? Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Intinya, kalau kita mau lakukan ibadah yang jelas sudah sangat banyak. Mau kita kerjakan semua nggak bakalan bisa. Maka tidak usah bikin kreasi-kreasi baru yang tidak jelas. Hidup nggak usah spekulasi. Yang jelas-jelas kita kerjakan, yang nggak jelas kita tinggalkan aja. Lebih hati-hati. Kalau perkara dunia, silakan spekulasi, silakan berkreasi. Kalau perkara agama, ya sudahlah, ikut sunnah Nabi. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi, itu namanya sunnah Nabi. Kalau Nabi tidak lakukan, namanya bukan sunnah Nabi. Tidak semuanya di Indonesia itu seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Di antaranya majelis berebut makanan, solawat, joget-jogetan. Ini dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Yang dimana Indonesia itu warganya jumlahnya ratusan juta. Dan daerahnya juga sangat luas. Harapan saya, semoga Majelis Ulama Indonesia itu juga melihat hal-hal seperti ini ya. Jadi supaya diperhatikan dan tidak seenaknya saja, seperti sholawat dibuat joget-jogetan gak jelas, kemudian budaya berebut makanan yang menjadi viral di media sosial hingga masuk ke media negara tetangga, Malaysia. Negara Indonesia ini kan merupakan salah satu negara Islam yang terbesar di dunia. Harusnya kita kan memberikan contoh-contoh yang kiranya
menginspirasi masyarakat yang ada di seluruh dunia, bukan video joget-joget tak jelas berebut makanan. Dan mungkin Indonesia itu perlu mencontohi Malaysia juga ya, di mana begitu sangat ketat dalam menjaga Islam, supaya Islam yang ada di negara kita itu tidak dibuat main-main oleh segelintir orang-orang yang kadang-kadang itu saya nilai belum layak jadi Pak Ustadz, sudah membuat acara majelis besar-besaran. Kemudian acaranya yang bernada solawat, tapi solawatnya gelek-gelek, joget-joget. Hal ini sangat miris sih memang kalau dilihat. Padahal itu tidak sunnah Nabi, solawat dengan cara joget-joget. Apalagi kadang-kadang ada yang bercampur lelaki sama wanita. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita dapat pengajaran yang bermanfaat. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku semua, kalau mungkin kalian pernah melakukan hal seperti itu, solawat joget-joget, hendaknya tak perlu ikut lagi. Kalau mau solawat itu ya lebih baik solawat di rumah, ya kan? Boleh juga kan, solawat itu bisa kita lakukan kapan saja, daripada ikut acara yang bertajuk solawat tapi joget-joget kayak dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika suka dengan videonya, bantu reaction silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.